Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Rasmi Raskiani A, Prodi PSP STK 319020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur tubuh ikan dan bentuk tubuh ikan. Struktur tubuh ikan. Tubuh ikan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Ikan bertulang sejati memiliki operkulum sebagai pintu untuk keluar masuknya air menuju insan. Sedangkan ikan yang bertulang rawan hanya memiliki celah insan sebagai tempat lewatnya air. Yang pertama yaitu mulut. Nah, berdasarkan letaknya, mulut dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu terminal, yaitu mulut ikan yang tepat berada di tengah-tengah moncongnya dan berjorok ke depan. Yang kedua yaitu superior, yaitu mulut ikan yang berada agak di bagian atas moncong. Yang ketiga yaitu subterminal. Nah, subterminal yaitu mulut ikan yang berada agak di bagian bawah moncong. Sisik. Sisik merupakan turunan dari bagian dermis kulit yang tumbuh ke arah luar membentuk pelindung. Berdasarkan bentuknya, sisik ikan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama yaitu sisik plakoid. Bentuknya meruncing mirip duri halus, terbentuk dari dentin dan dilapisi dengan enamel. Sisik ini dimiliki oleh ikan hiu dan ikan pari. Yang kedua, sisik ganoid. Berbentuk mirip dengan bangun belah ketupat. Biasanya dimiliki oleh ikan aligator. Sisik cikloid yaitu bentuknya agak oval dengan adanya garis-garis pertumbuhan. Sisik ini dimiliki oleh ikan salmon. Yang terakhir yaitu sisik cetoid. Bentuknya agak oval, terdapat garis pertumbuhan bergerigi di salah satu sisinya. Biasanya sisik ini dimiliki oleh ikan gagak. Sirip. Sirip ikan memiliki bentuk yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenis ikan. Seperti sirip ikan pari berbentuk melebar dan ekornya seperti tombak. Sedangkan ikan cupang memiliki sisik yang ekornya panjang dan dapat mengembang dan menyempit. Berdasarkan letaknya, sirip ikan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sirip dorsal, sirip adiposa, sirip kaudal, sirip anal, sirip pelvik, dan sirip pectoral. Sirip kaudal memiliki bentuk yang berbeda-beda dan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu heterokerkal, memiliki bentuk atas dan bawah yang berbeda. Yang kedua, protokerkal, memiliki bentuk yang meruncing. Homokerkal, memiliki bentuk atas dan bawah yang sama. Dan yang terakhir, dipikerkal, yaitu memiliki bentuk yang membulat. Organ dalam pada ikan. Organ dalam yaitu saluran pencernaan ikan diawali di mulut, lambung, usus, dan anus. Di bagian belakang anus umumnya terdapat lubang urogenital, tempat keluarnya gamet dan urin ikan. Ginjal ikan terdapat sepasang dan berbentuk memanjang seperti pipa. Hati adalah salah satu organ besar pada ikan yang berfungsi untuk menetralkan racun seperti pada mamalia. Ikan memiliki limpa, organ merah kecil yang berfungsi untuk menyaring dan membunuh bibit penyakit yang ada di dalam darah. Ikan memiliki jantung yang sederhana, hanya dengan 2 ruang, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Peredaran darah dari insang akan masuk menuju serambi, kemudian dipompa ke bilik, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh hingga akan menuju insan kembali. Nah, ikan memiliki organ khusus untuk membantunya berenang, yaitu gelembung renang. Organ ini mirip balon yang ada dalam tubuh ikan. Gelembung ini berfungsi untuk memudahkan ikan mengapung di dalam air. Ikan-ikan yang hidup di daerah beraliran deras biasanya memiliki gelembung renang yang sangat kecil sehingga ikan ini akan tenggelam apabila tidak terus bergerak. Ikan jantan memiliki testis untuk memproduksi sperma, sedangkan ikan betina memiliki ovarium untuk menghasilkan telur. Nah, ovarium memiliki ukuran yang besar sehingga menyebabkan tubuh ikan betina dewasa biasanya nampak lebih gemuk daripada ikan jantan.
Penyatuan gamet betina dan jantan akan terjadi di luar tubuh. Namun beberapa jenis ikan akan melakukan fertilisasi internal seperti yang dilakukan oleh ikan gupi. Bentuk tubuh ikan, jenis dan tipe bentuk tubuh ikan. Berbagai macam ikan memiliki bentuk dan ukuran tertentu yang berbeda satu sama lain. Bentuk tubuh ikan beradaptasi dengan cara tingkah laku dan kebiasaan hidup di daerah habitat ikan tersebut. Ikan yang hidup di daerah dasar perairan mempunyai bentuk perut yang datar dan punggung menggelembung, sedangkan ikan pelagis mempunyai bentuk bagian tubuh yang menggelembung pada perut maupun punggung. Macam-macam bentuk tubuh ikan. Yang pertama yaitu bentuk pipi. Bentuk pipi ada dua tipe, yaitu pipi lateral. Bentuk pipi lateral menandakan ikan memiliki sifat bergerak lambat dan santai, tetapi ikan dapat bergerak cepat saat terdapat ancaman bahaya. Yang kedua yaitu pipi dorsaventral, yaitu bentuk tubuh ikan memiliki sifat ikan yang suka hidup di dasar perairan. Yang kedua yaitu bentuk torpedo. Bentuk torpedo pada ikan terlihat pada bagian yang terlihat ramping seperti senjata torpedo. Ikan ini cenderung berenang lebih cepat dan badan elips. Yang ketiga yaitu bentuk paru. Keempat, bentuk tubuh membulat. Kelima, bentuk pita dan kombinasi. Keenam, bentuk tubuh memanjang. Tubuh ikan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Batas kepala adalah dari moncong sampai bagian belakang tutup ingsan. Batas badan mulai dari bagian belakang tutup ingsan sampai dubur, dan batas ekor mulai dari dubur sampai ujung sirip ekor. Bentuk tubuh ikan dikelompokkan menjadi 8, yaitu yang pertama fusiform, dengan ciri bentuk tubuh ramping, potongan dan bentuk badan elips, bentuk ekor sempit, sering disebut dengan bentuk torpedo. Contohnya adalah ikan tuna. Yang kedua yaitu kompresit, bentuk tubuh pipi dan kecepatan renang konstan. Contohnya pada ikan mas. Yang ketiga yaitu depresit, bentuk badan picak seperti ikan pari. Yang keempat yaitu anguilliform, bentuk tubuh sangat panjang dan bundar. Contohnya pada ikan belut. Yang kelima yaitu filiform, bentuk tubuh panjang seperti benang dan sangat tipis. Contohnya pada ikan snapshell. Yang keenam yaitu taeniform, yaitu bentuk tubuh pipi melebar pada bagian badan sampai ekor. Contohnya ikan gunmel. Yang ketujuh yaitu sagitthiform. Contohnya pada ikan pike dari famili Esocidae. Yang kedelapan yaitu globiform. Contohnya pada ikan insucher. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.